Mbak In, apa kabar? Nah, Alhamdulillah, ya, Pak. Saya ingin lihat, boleh Mbak In lagi Ya, masak? boleh, siap boleh. Pak. Mau bikin iga bakar luluran. Oke, sip. Sakalang pete. Endul markendul. Mas, apa menunya yang ini? Yang paling enak apa? Bestsellernya ada iga bakar, ayam betutu Bali, soto Betawi, sama ayam bakar, Pak. Oh, itu yang spesial. Ya, Tapi kayaknya semua enak ini. ya Pak. Tapi yang paling spesialnya itu nasi liwet sama iga bakar luluran. Ya, saya pesan itulah. Oke. Ada lagi, Pak? Minumnya jus deh. Jusnya ada orange juice, watermelon juice, avocado. Apa kabar? Ya Allah. Aduh. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak, bisa ngobrol dulu Pak. Oh iya, Ya. boleh Pak. Aduh, kebetulan nih ketemu Mbak In. Iya. Gimana Pak? Saudara, saya hari ini di Cypress Cafe and Resto Mbak In, dan ada Mbak In kebetulan hari ini di restoran ini. Iya. Dan mungkin kita ngobrol dengan Mbak In tentang perjalanan Mbak In bisnis kuliner gitu. Ya, boleh Pak. Nah, seperti kita tahu bahwa Batam adalah kota pariwisata 3 besar di Indonesia, dan bisnis kuliner katanya tidak ada matinya, tapi ternyata Amin. ada juga yang Insya Allah. tutup dan gulung tikar, dan Mbak In salah satu yang berhasil bertahan Amin. selama bertahun-tahun Terima berbisnis kasih. kuliner di Batam. Dan hari ini kita ngobrol lebih jauh dengan Mbak In tentang perjalanan Mbak In membangun bisnis ini. Gimana cerita Mbak pertama kali memulai ini? Cerita semua dari awal penuh pengorbanan Pak. Banyak panjang lebar ceritanya kalau mau diceritain semua, cuman kan nggak mungkin. Jadi kita dari awalnya dari tahun 2006. Sebelumnya di Mega Legenda, itu pusatnya. Di sini baru 7 bulan aja sih dari sip. Memang Mbak hobi masak ya? Sangat hobi. Dari kecil? Dari mulai punya suami pertama. Iya, iya. Saya hobi masak. Jadi pertamanya sih saya mau usaha yang lain, nggak ada pikiran sama sekali untuk kuliner. Karena saya hobi masak terus tiap hari, jadi ada kepikiran gitu. Iya, iya, iya. Terus ketika Mbak memulai ini dengan susah payah dan kemudian bertahan, apa yang Mbak Pasti. lakukan gitu? Karena satu semangat, kedua ya hobi, itulah yang saya bilang. Kalau nggak hobi mungkin nggak semangat. Jadi karena saya juga kan hobi masak, ada kepikiran daripada tidur nganggur gitu, ya wes lah, aku buka makan coba-coba karena saya hobi masaknya gitu. Tapi Mbak mau ngomong, kenapa banyak sekarang perempuan tidak hobi masak ya? Ya mungkin kalau perempuan lain lebih enak memilih santai atau pergi-pergi kumpul-kumpul. Kalau saya lain, harus ada kesibukan. Iya. Memasak dan memulai dari nasi campur. Iya, dari mulai nasi campur Pak. Iya, di Mega Legenda. Iya. Kemudian berkembang terus. Bagaimana Mbak cara mengembangkan ini sampai seperti ini? Pelan-pelan kita bismillah aja. Jadi intinya cewek perkasa aja Pak. Bismillah gitu, jadi dicoba. Laku nggak laku, jalanin aja. Bertahapnya dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak langsung laris dan nggak langsung maju.
pantang menyerah. Pantang menyerah. Kenapa? Kok bisa? Karena batin saya semangat, menggebu-gebu, selalu keinginan saya maunya masak-masak gitu. Tapi kadang-kadang Mbak, orang bisnis kuliner ya, Iya. dia bikin terus nggak laku, dia patah semangat, dia menyerah dan tutup. Itu wajar, itu umum, tapi saya tidak. Saya mikir lagi bahwa karena saya hobinya masak. Kalau saya ngejalanin ini nggak ditelatenin, nggak digelutin, pikir saya mau apa lagi gitu loh. Karena saya daripada mikirnya banyak, daripada tidur, duduk-duduk atau kumpul-kumpul, ya supaya balance aja sih, kumpul sama teman bisa gitu. Dulu Mbak mau mulai ini, Mbak masak, Mbak jualan, Mbak jadi kasirnya, Mbak jadi pelayannya. Betul sekali. Bagaimana caranya Mbak memulai mengembangkan sehingga punya restoran gitu? Jadi sambil berjalannya waktu, kita pikirnya bangkit sendiri. Dengan hari-hari berjalannya waktu sambil mikir, oh iya, secara otomatis nimbul pikirannya. Oke lah, sambil jalan kita gini supaya gimana ya? Karena udah mulai rame, itu timbul sendiri Pak, secara otomatis. Gimana caranya supaya ada kasir khusus, punya waitress, lebih ditambah lagi begitu, supaya saya juga bisa mengatur waktunya enak. Iya. Sekarang ada 3 ya Mbak, di Mega Legenda, kemudian di CP ini, kemudian di kantin Awal Bros. Awal Bros dan di sini. Setelah ini ada pengembangan kemana? Insya Allah rencana ya, udah lagi proses bangunan di Nongsa, deket Kapolda. Iya. Iya. Mbak, sebenarnya dalam bisnis kuliner ini apa yang paling sulit? Yang paling sulit banyak sih Pak. Cuman mungkin disitulah kalau orang yang nggak hobi masak dan nggak ada kemauan secara bisnis untuk kulineran itu, ya susah, banyak kesulitannya. Dari karyawan, dari membagi waktunya, harus kita pinter-pinter. Kemudian ada menu Mbak yang agak unik ya, namanya iga bakar Betul, luluran. iya. Kenapa pakai nama luluran? Kan jangan majikannya aja, jangan orang aja yang bisa dilulur Pak. Jadi kita mikir sambil hari-hari, apa ya ini kok aku pertama udah dapat menunya tapi belum tahu namanya. Aku selalu testing, cobalah besok keluar menu ini, aku coba. Ya. Coba-coba, ternyata aku dapat. Wah, ini harusnya dibikin ikan bakar luluran pertama di Mega Legenda. Sekarang buka cabang di The Resip sini, Anggrek Mas. Jadi aku spesialnya iga bakar luluran. Jadi tidak Karena dihilangkan. Mbak sendiri juga hobi luluran. Iya, karena saya sendirinya suka luluran. Ya. Tapi ngomong-ngomong Mbak, kan ini resep dari keluarga ya? Dari saya sendiri sih Pak. Iya sih, memang resep kita bisa mikir sendiri, cuman dari keluarga ada keturunan semuanya hobi masak. Hobi masak. Iya. Yang Mbak kembangkan. Ya kalau dari orang tua sih dulu jualan kecil-kecilan lah Pak. Biasalah di kampung. Iya. Cuman karena ada keturunan jadi mungkin terpikirnya udah ini resep dari emak ya. Kayaknya bisa dikembangkan. Kalau ayam dari resep dari ibu sih. Kalau bicara soal resep masakan, Indonesia ini kan sangat kaya dengan macam-macam jenis masakan. Iya. Ya. Kemudian resep itu turun temurun. Iya. Ya dulu orang nyatetnya pakai kertas. Sekarang orang malah belajarnya dari YouTube. Gimana Mbak? Iya. Kalau saya sih dari dulu memang, sekarang memang ramainya dari YouTube ya Pak. Iya. Tapi aku lebih yakin dari feeling saya sendiri. Kenapa? Karena saya dari dulu percayanya dari ibu saya sendiri gitu. Kalau dari YouTube tuh kayaknya malah makin ribet, makin bingung. Tapi benar ya Mbak, ibu sekarang di dapur tuh buka handphone terus di YouTube masak gitu. Oh enggak, saya enggak. Enggak, bukan orang-orang lain. Oh iya, ceritanya sih begitu. Sering ngobrol sama saya. Tapi kalau saya enggak sama sekali. Mbak emang terjun langsung sendiri masak. Iya. Sampai sekarang. Sekarang sih sudah banyak, ada bagian-bagian sih sudah ada. Cuman ya intinya bahan baku semua yang ngeracik semua saya. Karyawan tinggal ini aja. Selain iga bakar luluran, apalagi yang istimewa? Yang nasi liwet sotong hitam, nasi timbel, banyak sih Pak di sini yang best sellernya banyak, enggak satu dua. Yang Mbak, orang kadang-kadang kalau kita order. bisnis makanan ini Mbak ya,
kan maunya tamu itu Heeh. murah, enak, banyak gitu. Betul. Itu gimana caranya menyiasati? Ya itu harus dipikirkan, memang butuh waktu. Kalau rasa enak, harga mahal juga kan Ya. orang nggak semangat, ya Ya, kan? ya. Paling sekali 2 kali datang, oke, udah habis di situ. Cuman aku mikir di mana supaya pelanggan ya bisa mengikat pelanggan, makan pun harga terjangkau, rasa pun memuaskan, enak, Ya, ya. dan karyawan pun harus ramah, Ya. begitu. Baik, sebagai kota wisata kan Batam ini kan juga banyak sekali wisatawan ya, Betul. baik terutama sebelum pandemi ya. Betul. Kira-kira tamu main konsumen ini orang Batam kah atau wisatawan dari Singapura atau Malaysia, mana yang lebih dominan? Biasanya sih Surabaya, Singapura, Malaysia. Sebelum datang dia udah telepon. Kadang supirnya, kadang orang yang dari Surabaya pernah datang sini sama travel ya. Nanti datang laginya dia langsung telepon, bawa rombongan lagi. Dari Singapura dan Malaysia juga begitu. Dia minta kartu nama, nanti telepon dulu sebelum datang. Artinya memang ini selera Nusantara ya? Iya, Memang- betul. memang itu yang Mbak kembangkan. Betul. Kemudian apa yang Mbak lakukan sehingga tamu-tamu itu betah dan berulang-ulang datang ke sini, itu apa? Ya sebagai bosnya ya harus ramah, tidak cemberut, gitu aja sih intinya. Sekalian bikin contoh sama untuk karyawan. Iya, iya. Jadi harus ramah, jangan mahal-mahal mulutnya gitu loh. Yang intinya mah, hai say hello atau gimana gitulah supaya pelanggan senang gimana. Aku sendiri begitu kalau makan di tempat lain. Gimana Mbak, misalnya menurut Mbak, misalnya sekarang kan banyak orang yang terutama sejak pandemi ya terjun ke bisnis kuliner, tapi rata-rata tidak bertahan lama gitu. Itu apa yang Mbak bisa sarankan ke ibu-ibu terutama di Iya. Batam ya? Betul, banyak sih teman saya juga patah semangat begini Iya, begitu. iya. Tapi saya bismillah aja. Itu satu, saya intinya harus semangat. Nekat aja, bismillah. Karena saya mau ngapain lagi kalau tidak dilanjutin. Serba salah kan Pak? Iya. Memang ikuti zaman aja, misalkan zamannya umumnya lagi kena pandemi, saya otomatis nggak mungkin tutup. Dapat seberapa syukurin aja. Kan bukan saya aja, jadi bismillah aja. Yang penting semangat dan kasih kesehatan. Saudara, seperti kita tahu sejak pandemi 2020 dari 1.200 restoran di Kepulauan Riau lebih separuh tutup. Tapi luar biasanya Mbak Iin malah meresmikan restoran ini pada saat pandemi. Kenapa bisa seperti itu Mbak? Karena itulah saya bilang yang semangat saya. Selalu semangat dan semangat. Namanya saya mah cewek-cewek perkasa Pak, itu dia. Mau minta tolong sama siapa? Satu yaitu saya hobi, kedua saya tidak mau jangan sampai restoran dan rumah makan saya sampai tutup. Jalanin aja. Intinya ikut jogedan dunia ya, yang zaman sekarang ada Covid ganti-ganti, cuman ya udah bismillah. Pasti ada Jalannya. terakhirnya gitu loh. Semoga udah habis ini nggak ada lagi. Mbak, kita lihat ya selama pandemi Oke. itu kan banyak sekali hotel tutup ya. Heeh. Dan kita tahu semua hotel itu rata-rata punya chef, punya koki-koki hebat. Betul. Kenapa mereka tidak mau turun untuk menjual sesuatu yang bisa membuat mereka bertahan gitu? Menurut Mbak kira-kira kenapa ya? Iya, karena mereka belum tentu misalkan cari ngejual ilmu dia, belum tentu saya bisa terima. Jadi karena saya sudah punya resep sendiri, jadi saya tidak mau mengikuti apa yang mereka mau jual ke saya. Nah, mungkin orang lain juga begitu pikirnya, nggak gampang main oke terima aja gitu. Mbak, kemudian dari semua usaha Mbak ini, misalnya ada kesulitan nggak misalnya di bahan baku? Lagian kita tahu kan dari Batam ini kan semuanya Iya, datang dari luar betul. ya. Ada kesulitan nggak? Kadang-kadang ada Pak. Apa misalnya? Misalkan buntut kalau lagi naik, dan minyak kayak kemarin itu cabai sekarang kan udah lagi 100.000. Ya, betul. Nah, Minyak kemarin sampai 50.000. apa yang Mbak lakukan? Otomatis harga makanan naik dong? Enggak, saya tetap Pak. Di situ makanya saya cara mengikat pelanggannya di situ. Jadi pelanggan lebih puas. Enggak ada yang dikurangin. Cabai mahal ya tetap pedas gitu loh. Iya. Biarpun minyak mahal ya tetap gorengan ada.
Tetap saya pakai minyak kemasan, nggak pernah kiloan. Saya jaga kualitas. Cara mengatasi kesulitan bahan baku itu seperti apa? Kalau misalnya tiba-tiba putus gitu, misalnya kayak cabai misalnya, atau seperti tadi sop buntut untuk bahan-bahan baku lah, apa yang Mbak lakukan? Bahan-bahan baku misalkan lagi rada-rada harga umum, harga pasaran, kita bikin stok Pak. Oh. Iya, itu aja. Nggak misalnya langsung berhubungan ke... Iya, itu juga langsung. Jadi kita komunikasi, awas jangan sampai kosong, utamakan karena saya Apa pelan. misalnya itu Mbak yang Mbak sampai berhubungan keluar itu? Kenapa? Untuk bahan baku. Kenapa Pak? Untuk bahan baku tadi kemana aja Mbak berhubungan? Yang misalkan kayak buntut yang agak-agak susah dan sering kosong gitu. Terus ikan. Jadi kita harus ada kerjasamanya gitu. Biarpun yang lain Jadi nggak supply ada. tetap lancar, Iya. ya? Biarpun tempat lain nggak bisa terisi, saya harus bisa. Dari 3 restoran sekarang ini berapa orang karyawan Mbak? 36. 36. Iya. Bagaimana cara mendidik karyawan yang Pusing. Pusing juga Pak, tapi modalnya harus sabar. Oke. Intinya harus sabar. Udah gitu kan karyawan saya dari kampung semua Pak, jadi harus aku training dalam waktu 3 bulan loh Pak. Mbak training sendiri? Iya, saya sendiri, nggak ada orang lain. Maksudnya manajer atau apa nggak ada. Manajernya langsung saya sendiri. Aduh. Ya, tapi berhasil ya Mbak mendidik karyawan yang walaupun Insya dari Allah, kampung alhamdulillah, gitu ya? alhamdulillah. Iya, 36. Sampai udah 16 tahun loh Pak karyawan ikut saya, nggak ganti-ganti. Mbak In, ini kan menarik ya Iya. diskusi tentang tentang kuliner ini gitu. Nah, saudara, sebelum kita lanjutkan menggali informasi dari Mbak In, kita break dulu dan kita lanjutkan berikut ini. Makanan enak tetap dicari. Begitu juga dengan resto Mbak In ini. Nah, kita lagi bicara soal menu Mbak ya. Ini kan banyak sekali menu-menu yang best seller, kemudian Mbak ciptakan sendiri namanya gitu. Iya. Ini persaingan juga soal makanan juga banyak sekali orang meniru. Betul. Apa yang Mbak lakukan supaya menu ciptaan Mbak ini tidak ditiru? Iya, balik lagi ke ayam luluran dan ikan luluran, iga bakar luluran. Karena semuanya selalu orang mengeluarkan menu baru, berlumba-lumba, ya. Jadi saya juga pikirnya, yang lain ada ayam geprek, ada ayam penyet, ada ayam anggrem gitu loh, ya kan? Ada ayam gepuk. Apa yang unik yang belum keluar, maka saya bikin ayam luluran itu supaya orang tidak ikutan dengan resep dari saya dan nama dari saya. Aku langsung kasih hak paten aja. Oh, sudah? Sudah. Setiap menu atau hanya menu-menu tertentu? Menu-menu tertentu aja Pak. Oh, supaya jangan ditiru ya? Iya. Artinya kalau nanti orang memakai nama itu harus minta izin ke Mbak In dulu? Iya, tapi kurasa tidak boleh. Dituntut kan? Iya. Ada nggak suatu saat pengen untuk mengembangkan franchise gitu? Sebetulnya dari dulu sih ada Pak, cuman karena sekarang ini saya belum siap. Pikirnya sih untuk kedepannya ada, pasti ada. Cuman sekarang ini saya masih belum siap, masih belum mau. Mbak In, ini kan sebuah restoran ya, sebuah bisnis kuliner itu kan ada menu yang memang enak, Yeah. dan dicari orang, itu menimbulkan kepuasan tersendiri ketika dia laris kan. Kemudian karyawan yang baik, Yeah. suasana tempat yang Yeah. bagus, kemudian promosi. Apa Mbak lakukan dengan promosikan restoran ini? Lewat IG, Oh, lewat Facebook, lewat sosmed aja lah begitu Pak. ada ya? Dari mulut ke mulut teman saya. Tapi sebenarnya yang paling ampuh itu dari mulut ke mulut itu Mbak? Iya, kan teman-teman saya biasa bikin arisan di sini. Nanti pulang dari sini, di Deresik Mbak Iin aja. Atau di Mbak Iin luluran sana, di Mega Legenda gitu. Karena Mbak bergaul dengan banyak ibu ya? Insya Allah ya. Tapi ada nggak dari teman-teman Mbak Iin yang ibu-ibu ini yang tertarik juga bikin bisnis serupa ya? Ada. Cuman di situ kelemahan mereka itu nggak mampu kayak saya. Mungkin terbatas tenaganya gitu loh. Nggak sekuat saya dan nggak semangat kayak saya. Dia pengennya kayak Mbak Iin.
tapi udah pernah coba ya nyerah. Sementara Gampang-gampang susah, Pak. semangat pantang menyerah tuh yang harus punya. Iya, insya Allah. Untuk jadi pengusaha. Iya. Oke. Kalau aku begitu. Iya, iya. Satu aja udah itu ilmunya. Mbak In, boleh nggak saya ini ya, saya lihat Mbak In beraksi di dapur. Siap, Pak, boleh. Saya pikir Oke. ini suatu yang menarik itu kita lihat Iya, dapurnya gitu. iya. Oke. Saya lebih semangat lagi. Let's go. Mana tuh? Inilah Iga. dapur rumah restoran Mbak In. Iga Jatimur Kita Sida lihat Cakalang. bagaimana Mbak In seorang pengusaha Iya. yang memulai dari bawah dan sampai sekarang pun tetap ada di dapur. Mau bikin iga bakar luluran. Oke, sip Mbak. Nah, ini dapurnya. Iya. Mbak In tetap bisa hadir di dapur bersama karyawan. Dan ini yang jarang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kuliner saat ini yang sudah ngebos, tapi Mbak In bos yang tetap rendah hati, tetap ada di dapur. Tarang. Aduh. Sudah selesai. Endul markendul. Oke, terima kasih. Wow. Ini di restoran Mbak In ini banyak sekali masakan-masakan tradisional dari berbagai daerah Indonesia dan salah satu contohnya adalah ayam betutu. Enak benar. Tarang, ada lagi. Baik, Nah, terima yang kasih. tadi. Ini namanya cakalang pete. Cakalang pete. Cakalang pete balado. Enak sekali. Bagi Anda yang penasaran, silakan datang ke Dealership Mbak In di Anggrek Mas dan cobalah semua menu Nusantara yang ada di sini sehingga Anda akan kembali lagi datang ke sini. Sampai jumpa di Talk Atas Talk berikutnya.